Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai aplikasi yang kelompok kami buat, yaitu OnTime, guna memenuhi asesmen 3 pemrograman perangkat bergerak lanjut. Nah, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sri Linda Yuliana Syambas dan rekan-rekan saya. Saya Faiz Amanullah. Saya Muhammad Abdi Abista. Dan saya Calvin Abba Alvaro. Nah, untuk penjelasan tentang aplikasi akan dijelaskan oleh Muhammad Abdil. Baik, terima kasih. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aplikasi OnTime. Aplikasi OnTime merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran durasi waktu yang diperlukan maupun yang sudah berlalu. Mempunyai fungsi utama sebagai pengukur waktu yang bisa diterapkan di berbagai kebutuhan. Misalnya, alat ini bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, pertandingan, dan pendidikan. Lalu aplikasi OnTime ini menggunakan 3 API, di antaranya dialog notification, push notification, dan audio atau sound. Untuk masing-masing API akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan layout dari aplikasi OnTime ini terlebih dahulu. Nah, untuk layout main activity seperti ini, yaitu chronometer dengan settingan di bawah ini. Lalu yang kedua ada toggle button dengan simbolnya menggunakan resource start pause button yang ada di folder drivable. Lalu yang ketiga ada button dengan simbol stop circle. Lalu button terakhir yaitu riwayat. Dan untuk text view untuk memperjelas simbol. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa fungsi dari aplikasi yang kami buat dan juga API dialog notification. Yang pertama, untuk aplikasinya sendiri, saya membuat beberapa objek dan juga tipe data, yaitu chronometer dengan nama chronometer, long, pause offset, lalu ada boolean is playing sama dengan false, ada toggle button, dan button. Dan ini udah disesuaikan dengan beberapa objek yang ada di layout main activity. Lalu kita set dulu toggle button ke 0 semuanya agar tidak ada nilainya. Lalu untuk fungsi yang pertama yaitu saat toggle button diklik atau start pause diklik, maka chronometer, set base, system clock, elapsed real time, pause offset atau memulai chronometernya atau timernya. Chronometer start. Dan apabila diklik lagi ke toggle buttonnya, maka chronometer stop atau pause dengan settingan dengan coding seperti ini. Lalu untuk codingan reset button, set on click listener. Jadi apabila tombol reset button diklik, maka chronometer, set base, system clock, elapsed real time, chronometer stop atau chronometernya di stop, lalu mengubah nilainya menjadi 0 lagi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang API yang saya buat, yaitu dialog notification. Nah, di sini saya membuat prosedur on back present, atau apabila mencet tombol kembali, maka akan new alert dialog builder atau membuat dialog notification baru dengan settingan atau layout seperti ini. Nah, di sini saya membuat 2 tombol untuk di dialognya, yaitu tombol positive button dan juga negative button. Positive button oke, dan apabila diklik positive buttonnya, maka akan muncul toast, Anda keluar atau keluar dari aplikasi dan menutup aplikasi dengan finish.
Dan apabila Anda memencet batal, maka dialog notification-nya akan dismiss atau hilang, tetapi tetap di dalam aplikasi. Lalu dialog notification yang selanjutnya saya buat di history activity, di mana apabila kita memencet tombol history maka ke activity history, namun langsung muncul alert dialog atau dialog notification dengan pemberitahuan atau message halaman history belum dibuat. Dan apabila meng-tap tombol OK, maka ke halaman history activity, dan apabila on back atau meng-tap tombol kembali, maka kita kembali ke main activity. Mungkin untuk API dialog notification seperti itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Linda. Baik, di sini saya akan menjelaskan API notification push. Nah, di sini berada pada line 63. Di sini akan di-set output untuk notifikasinya dengan title notifikasi dan kontak teks atau pesan dari notifikasinya di-set aplikasi timer berjalan. Nah, lalu untuk memanggil atau menampilkan notifikasi dengan source code pada line 68, yaitu notification sama dengan builder.build. Dan pada line 69, notification manager compact. Nah, selanjutnya pada layoutnya itu ditambahkan on click di push, itu untuk memanggil pushnya. Nah, pada main activity, nah ditambahkan prosedur push dan ditempatkan di button yang akan digunakan, yaitu di toggle button. Nah, dengan menggunakan notifikasi push ini, itu bisa mengingatkan pengguna mengenai aplikasi tiap saat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Calvin. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian splash screen dan API audio atau sound. Nah, untuk yang splash screen-nya, pertama di Android manifest-nya kita setting dulu untuk memulai kelas home-nya dengan codingan seperti yang tertera. Lalu setelah itu di kelas home-nya itu kita bikin delay selama 2 detik atau selama 2000 millisecond. Lalu dilanjutkan ke kelas main activity menggunakan intent. Intent itu sendiri fungsinya untuk memindahkan dari activity home ke main activity. Lalu untuk API yang sound atau yang audio, pertama kita import dulu media player-nya, lalu kita bikin objeknya dengan nama dan codingan final media player dengan nama media player, sama dengan media player.create dari file raw.click. Jadi media player-nya ini menggunakan resource click yang ada di folder raw dengan nama filenya click.mp3. Lalu untuk menjalankannya, kita menggunakan command media player .start dan penggunaannya itu terdapat di toggle button dan di reset button. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk source code-nya dan penjelasan API-nya cukup sekian. Dilanjutkan untuk ke demo aplikasi berikut ini. Demo, langsung saja. Ya, tadi untuk home activity-nya di-delay 2 detik, lalu langsung ke main activity. Nah, di sini ada beberapa objek atau tombol, ya objek di layout main activity, yaitu chronometer, yaitu untuk timernya. Lalu ada tombol play pause. Di sini saya seperti menggabungkan tombol play pause-nya.
Lalu ada tombol stop dan juga riwayat atau history. Nah, seperti yang kita lihat tadi, setelah kita memencet tombol play atau pause, maka akan muncul timernya berjalan dan juga ada toast di bawah timer berjalan, dan di sini ada notifikasi aplikasi timer berjalan. Lalu kita pause, maka muncul toast timer di jeda, dan apabila kita stop, maka timer di reset. Nah, di sini untuk tombol riwayat kita pencet ke activity history. Nah, berhubung di sini saya belum bikin aplikasi activity history-nya, maka muncul dialog halaman history belum dibuat. Dan apabila saya mencet OK, maka langsung ke tampilan seperti ini, layout kosong dengan pemberitahuan di dalamnya. Lalu saya back kembali ke main activity, dan apabila saya pencet back lagi, maka akan muncul dialog dari timerku, yakin ingin keluar. Apabila batal, kembali lagi ke aplikasinya. Apabila OK, maka selesai aplikasinya. Mungkin segitu saja demonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.